Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya yakin saudara di pagi hari ini dalam keadaan sehat, bersuka cita dan siap menerima setiap berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita melangkah lebih jauh di hari ini, kita mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka di dalam Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Puji Tuhan saudara, ini merupakan teguran keras dari Tuhan kepada umat Israel. Karena mereka meninggalkan Tuhan, mereka berpaling, mereka menjauh dari Tuhan, sang sumber mata air hidup itu. Dan mereka pergi menyembah berhala-berhala yang sia-sia, seperti patung, lembu emas, pohon besar, dan dewa-dewa lainnya. Mereka menyembah Baal-Baal pada saat itu. Dan tindakan mereka itu seperti sedang menggali kolam yang bocor saudara, yang tidak dapat menampung air, yang tidak dapat memberikan mereka kehidupan. Mereka terus kekeringan. Dan Tuhan begitu sedih akan setiap tindakan bodoh yang dilakukan oleh umatnya. Sehingga di dalam ayat 2 Tuhan menyampaikan di sana, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada taburannya. Tuhan mengingatkan kembali kepada bangsa Israel betapa indahnya hubungan mereka yang begitu harmonis ketika mereka berada di padang gurun. Mereka setia mengiring Tuhan, mereka hidup kudus di hadapan Tuhan saudara. Di mana hubungan mereka dapat didefinisikan seperti orang yang sedang berbulan madu di padang gurun yang indah saudara. Namun situasi itu seketika berubah drastis setelah mereka menetap di tanah perjanjian, yaitu di tanah Kanaan. Setelah mereka menikmati semua kelimpahan yang Tuhan sediakan, mereka menikmati tanah Kanaan yang begitu subur. Mereka mulai berpaling dari Tuhan, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Dan mereka malah menyembah dewa-dewa yang ada di sekitar mereka. Mereka menyembah dewa-dewa dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka saudara. Dan mereka meninggalkan Tuhan, berpaling dari Tuhan. Saudara, betapa sering juga hal bodoh yang dilakukan oleh Israel ini sering kita lakukan tanpa kita sadari dalam kehidupan kita. Kita sering meninggalkan Tuhan ketika berkat itu kita terima. Kita sering meninggalkan Tuhan, kita sering menjauh dari Tuhan ketika kehidupan kita ini baik-baik saja. Ketika kehidupan kita ini berkelimpahan, jawaban doa kita dikabulkan, dijawab oleh Tuhan. Tanpa kita sadari kita mulai menjauh dari Tuhan dan mulai asik dengan semua yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita saudara. Seolah-olah kita berselingkuh dengan dunia. Ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita, kita asik dengan berkat itu. Kita mulai menjauh dari Tuhan saudara. Dan kita mulai mengkhianati cinta Tuhan dan mulai bermesraan dengan dunia. Tanpa kita sadari hal itu sering kita lakukan. Tapi di hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan begitu merindukan cinta mula-mula itu selalu bertumbuh dalam kehidupan kita. Saudara, sering kita melihat atau menyaksikan kisah cinta yang berakhir dengan pengkhianatan. Betapa sakitnya hati yang dikhianati tersebut saudara. Kenapa? Karena dia sudah menaruh kepercayaannya, menaruh cintanya kepada seseorang dan akhirnya apa? Dia dikhianati. Dia diselingkuhi saudara, itu benar-benar sakit. Demikian Yeremia menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya Israel. Hubungan kasih layaknya seorang suami dan istri saudara. Di dalamnya terdapat yang namanya komitmen, saling percaya. Tetapi apa yang terjadi? Hubungan Israel dengan Tuhan renggang karena ada orang ketiga di dalamnya saudara. Ada ilah-ilah lain di dalamnya. Allah telah membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Tuhan sudah membebaskan kita dari perbudakan dunia. Sudah menarik kita dari dunia yang gelap ini saudara. Jadi Tuhan begitu menginginkan kita untuk setia mengiring Dia. Jadi Tuhan begitu menginginkan kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan saudara. Dan kita mau mempermuliakan Tuhan. Karena kita memperoleh kasih karunia itu dari Tuhan saudara. Ingat bahwa kasih karunia yang kita terima, anugerah yang kita terima itu secara cuma-cuma. Jadi Tuhan sangat merindukan dan mengharapkan kita untuk kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, hidup kudus di hadapannya. Saudara, dosa adalah pengkhianatan cinta terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Dan pengkhianatan itu tentu menyakiti hati Tuhan. Bagaikan suami yang dikhianati oleh istri yang sudah menyeleweng saudara. Ataupun istri yang dikhianati atau diselingkuhi oleh suaminya.
Dosa juga telah merusak atau menghancurkan kekudusan yang umat miliki di hadapan Tuhan saudara. Sehingga kita pun kehilangan status kehormatan sebagai citra Allah. Mengkhianati Allah sama halnya dengan meninggalkan Allah sebagai sumber hidup itu dan mencari Allah lain yang tidak dapat mengaruniakan kehidupan dan keselamatan. Dan itu merupakan kebodohan yang sia-sia. Dosa itu menghasilkan kehancuran yang begitu luar biasa dan mengerikan saudara. Oleh karena itu jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan demi apapun. Karena hal itu sama saja kita meninggalkan sumber air hidup yang sejati itu. Saudara ingatlah ketika saudara memiliki Tuhan Yesus, saudara memiliki segalanya. Ada begitu banyak orang yang berkelimpahan dengan harta. Tetapi ketika mereka tidak memiliki Tuhan Yesus, damai sejahtera itu tidak mereka miliki saudara. Satu yang saya tekankan di hari ini, ingat dan pegang ini. Ketika saudara memiliki Tuhan Yesus, maka saudara memiliki segalanya. Amin. Kisah cinta itu harus didasari dengan yang namanya komitmen di dalamnya. Harus terus ada yang namanya komunikasi di dalamnya. Dan kita pun mau membangun komunikasi kita, membangun cinta kita dengan Tuhan. Yaitu melalui membaca setiap paginya firman Tuhan. Ibaratkan itu notifikasi dari Tuhan saudara. Tuhan menyampaikan firman-Nya, pesannya kepada kita di setiap harinya. Dan biarlah kita pun merenungkan pesan itu. Dan yang kedua, kita mau membangun komunikasi kita dengan Tuhan melalui doa. Saudara, kita mau berbagi kehidupan kita dengan Tuhan. Kita mau berbagi cerita kita dengan Tuhan saudara. Hubungan tanpa komunikasi itu akan membuat hubungan tersebut menjadi berakhir. Kenapa? Karena tanpa komunikasi, kasih itu mulai dingin. Cinta itu mulai dingin dan dengan mudah orang ketiga akan masuk di dalamnya. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa ada komunikasi di dalamnya, tanpa ada komunikasi kita dengan Tuhan, maka kasih kita akan menjadi dingin dan kita akan dengan mudah untuk berpaling dari Tuhan dan mencari kenikmatan di dunia ini saudara. Jadi saudara, Tuhan sebagai sumber air hidup itu begitu mengharapkan kita untuk kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Menjaga setiap perilaku kita dan kita hidup setia di hadapan Tuhan. Sehingga kita menjadi kesaksian yang indah dimanapun kita berada. Amin. Agar kita senantiasa memuliakan kekasih kita yang ada di dalam surga. Sehingga kehidupan kita pun menjadi terang dimanapun kita berada. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kehidupan kita tetap melekat dan tetap berpegang teguh kepada sumber kehidupan itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Di hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami akan betapa besar kasih-Mu akan kehidupan kami. Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami Tuhan. Ajari kami untuk setia kepada Engkau, untuk menghargai setiap cinta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kehidupan kami di sepanjang hari ini dipimpin oleh Engkau. Kemanapun kami pergi, biarlah kehidupan kami pun di dalam genggaman kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, siaplah kami untuk melangkah di sepanjang hari ini bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.